Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari pandemi yang melanda negara kita ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya yang kita harapkan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita berada di kompleks Pondok Pesantren Ian Bu'ul Ulum, Kecamatan Kandis. Dan sekarang ini kami dipercayakan sebagai salah satu untuk mengurus serta membackup semua persiapan ataupun rencana-rencana yang akan kita godok di Pondok Pesantren Ian Bu'ul Ulum ini. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus untuk di wilayah Kecamatan Kandis dan umumnya Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bahwasanya Ian Bu'ul Ulum telah membuka pendaftaran untuk santri-santriwati tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan bahwasanya mungkin masyarakat Kecamatan Kandis masih mempertanyakan tentang masalah perizinan, dan perlu kami sampaikan bahwasanya perizinan itu sudah kita ajukan dan sudah sampai ke Kementerian Agama Kabupaten Siak, dan insya Allah akan secepatnya diterbitkan tentang perizinan ini. Jadi masyarakat jangan ragu, jangan takut bahwasanya ini ilegal. Tetapi insya Allah kami akan pastikan sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar di pondok pesantren ini, izin sudah kami kantongi. Dan juga perlu kami sampaikan juga untuk masalah ijazah. Banyak para masyarakat bertanya bagaimana ijazahnya. Insya Allah kita tidak beda dengan sekolah yang lain. Kita juga punya ijazah formal yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, dan juga nanti kita punya ijazah yang berbasis pondok pesantren. Jadi ijazahnya ada dua jenis, dari Dinas Pendidikan dan juga dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi perlu kami sampaikan, jangan ragu untuk menyekolahkan putra putri kita di pondok pesantren Ian Bu'ul Ulum ini, karena insya Allah kami akan komitmen untuk mencapai visi misi serta tujuan pondok pesantren ini. Dalam hal ini kami akan sampaikan sebagai kisi-kisi ataupun produk unggulan kami adalah tahfizul Quran serta mampu dan untuk menguasai kitab kuning. Karena dengan adanya kitab kuning ini, itu adalah salah satu pembelajaran yang harus berdampingan dengan orang yang hafal dengan Al-Quran. Insya Allah kalau dia hafal Al-Quran, faham dengan kitab kuning, insya Allah putra putri kita akan menjadi orang yang bisa kita banggakan untuk membentengi ajaran-ajaran sesat yang mungkin di negara kita ini yang sudah banyak ajaran-ajaran yang mungkin itu bisa menyesatkan generasi-generasi penerus agama ini. Oleh karena itu kami sampaikan kembali, jangan ragu, jangan bimbang untuk menyekolahkan putra-putri kita di Pondok Pesantren Ian Bu'ul Ulum Kecamatan Kandis yang beralamat di Jalan Setia Pahlawan, atau yang sering atau yang paling terkenal adalah Jalan Pelajar, yaitu sebelum SD Negeri 09. Kami atas nama Yayasan Pondok Pesantren Ian Bu'ul Ulum menyampaikan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Kandis, yuk kita besarkan, yuk kita sekolahkan putra putri kita di pondok pesantren ini. Insya Allah apapun yang sudah kami unggulkan di pondok pesantren ini akan menjadi prioritas kami. Dan juga kesempatan ini saya bersama Kepala Sekolah Pondok Pesantren Ian Bu'ul Ulum Kecamatan Kandis
Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Iman Nurliansah. Kebetulan saya dipercaya pada kesempatan kali ini di Yayasan Jan Bululum Kandis sebagai Kepala Madrasah atau MTS Jan Bululum Kandis. Dalam hal ini saya akan lebih menyoroti kepada bagaimana peran pesantren ini untuk mendidik siswa selain fokus kepada materi kitab kuning dan tahfizul Quran, tapi sesuai dengan kebutuhan orang tua, yaitu bagaimana santri kami, siswa-siswi kami bisa terjun langsung di masyarakat sebagai tokoh, sebagai pemuka, dan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya selama di pesantren, yaitu dengan pembimbingan karakter secara full. Makanya dari itu 6 bulan pertama kami akan mengadakan konseling terus-menerus. Masing-masing siswa dibaca terlebih dahulu potensinya, bakatnya, kelemahan dan kelebihannya, dan kami pun sudah mempersiapkan khusus psikolog, dan beliau pun asli dari sarjana psikologi. Jadi kami pun mempersiapkan bukan hanya jadi ahli kitab kuning dan tahfizul Qurannya saja, tapi dengan berbagai latar belakang lainnya, yaitu karakter. Insya Allah dengan perpaduan kemampuan keilmuan materinya didampingi dengan karakternya yang positif, insya Allah siswa-siswi kita, siswa-siswi kami dan putra-putri bapak ibu semua yang akan mendaftar ke sini, kami dampingi juga dengan karakter, dan insya Allah dengan seperti itu akan siap terjun di masyarakat, berperan di masyarakat, terutama memiliki adab kepada orang tua khususnya, dan umumnya kepada seluruh manusia. Bahkan kami pun berencana untuk bagaimana bukan hanya beradab kepada manusia, tapi seluruh makhluk di muka bumi ini. Itu menjadi sebuah acuan kami, dan karena itulah yang selama ini kami dialog dengan orang tua santri itu. Karena faktanya hanya mengetahui atau memahami atau hanya sekedar mengerti ilmu materi dari kitab kuning dan tahfizul Quran ini sendiri tidak lengkap rasanya jika tidak didalami dengan karakternya. Maka kami berkomitmen agar siswa-siswi dan atau santri kita ini memiliki kompeten dalam bidang karakternya, sehingga ke depan bukan hanya menjadi fokus di materi agamanya, tapi juga bisa berbaur dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin modern, agar bagaimana ilmunya itu bisa menangkal atau menghalangi, membentengi siswa-siswi kita dari hal-hal buruk dari pengaruh dunia ini, sehingga dengan karakter tersebut bisa membentengi diri. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi atas dasar kerjasama kami, tim yayasan, tim pengembang, dan tim madrasah, tim pondok, dan orang tua sekali semuanya. Jadi program-program ini dikemas atau ada langkah-langkahnya, yaitu melalui bimbingan konseling yang berkelanjutan, rutin, kemudian game motorik, game afektif dan sebagainya, melalui pengamatan dan sebagainya. Nanti pun program selanjutnya yaitu agro education, yang mana siswa-siswi kita akan dibuat berkelompok, memiliki lahan masing-masing, karena pesantren ini berdiri di atas 9 hektar tanah, cukup sangat luas. Jadi bisa kami kelola agar siswa-siswi ini bisa bercocok tanam, dengan begitu bisa terjun di masyarakat nanti. Dan banyak lainnya program yang kami akan laksanakan. Selain aktif dalam berbagai perlombaan dan sebagainya, kami pun banyak program yang tidak mungkin kami jelaskan banyak hal di sini. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin kita bisa komunikasi via nomor WA yang kami akan share bersama-sama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.